selamat datang di Lola Serba Serbi. Kak, gimana sih cara ngajarin Anabul buat tidur di kasurnya? Anabulku dikasih kasur malah digigit-gigit. Kak, Ocha tidurnya di dalam kamar nggak, Kak? Kak, Ocha pernah tidur di kasur kakak nggak, Kak? Oke, di video kali ini aku akan coba jawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa tahu aja bisa berguna buat teman-teman lain, bisa jadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman, terutama buat yang baru punya Anabul atau berencana buat punya Anabul. Ocha memang sekarang ini tidurnya kalau malam di dalam kamar aku. Nah, tapi ini tuh nggak sejak kecil atau dari papi. Jadi kecil atau papinya gimana, aku udah share di video sebelumnya, di video sebelum ini. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana kecilnya Ocha tidur dulu, tonton video sebelumnya ya. Well, jadi karena akunya emang dari awal pelihara, di awal punya Anabul, aku selalu mencoba menerapkan apa yang menurut aku tidak mempersulit Anabulku dan orang-orang lain ke depannya, termasuk aku sendiri. Maksudnya gimana? Jadi kayak di rumah aku yang kebetulan tidak semua anggota keluarga itu hobi, senang banget sama Anabul. Jadi ya aku coba buat sesimpel mungkin yang aku bisa. Yang penting itu Anabulku tetap nyaman. Jadi ya balik lagi, kalau misalnya satu rumah fine-fine aja, menyukai dan sangat menyayangi atau bersedia ikut merawat Anabul kalian, bisa bersikap begitu dari awal dan seterusnya ke Anabul kalian, ya udah fine, itu bagus banget. Nah, tapi karena kondisi di aku tidak seperti itu, dimana tidak semua anggota keluarga menyukai Anabul, ditambah memang dengan kondisi dimana anggota keluargaku lebih banyak yang stay di luar kota, maka aku bertanggung jawab buat bikin semuanya lebih simpel tanpa harus terlalu merepotkan orang lain, mengganggu orang lain, dan memberatkan Ocha juga ke depannya. Jadi Ocha karena nggak langsung aku biasain buat tidur di dalam kamar aku dari dia papi, jadi ya dia bisa-bisa aja mau tidur di luar kamar ataupun di dalam kamar, terkecuali kalau memang hujan ya. Jadi kalau untuk hujan itu adalah pengecualian, aku pasti akan bawa Ocha ke dalam kamar. Tapi tetap Ocha itu nggak tidur sekasur sama aku. Lagi-lagi supaya kalau semisalnya dia harus dititipin, kalau akunya harus keluar kota atau ada urusan, liburan, dia itu nggak merasa terlalu beda atau nggak terbiasa. Jadi di kamar itu aku biasanya selalu sediain kasur atau alas tidur. Nah, jadi aku biasain dia buat tidur di kasurnya dia dan aku sendiri tidur di kasur aku. Nah, gimana caranya? Nah, awalnya itu supaya tidak terjadi istilahnya gigit-menggigit kasur, biasakan dulu buat dia itu nggak sembarangan gigitin barang. Paling nggak sampai dia itu tahu instruksi kalau kita nggak bolehin atau ngelarang. Kayak misalnya, no no. Nah, kalau aku di rumah itu begitu. Ocha, no no. Nah, sampai kira-kira dia udah ngerti, baru deh kita boleh coba bawa kasur buat dia tidur di dalam kamar. Nah, untuk gimana cara aku ngebiasain Ocha buat nggak sembarangan gigit, itu aku udah pernah share juga videonya di video-video sebelumnya, jadi kalian boleh cek di playlistnya Ocha. Nah, selain ngebiasain Anabul untuk jangan sembarangan gigitin kasurnya, atau istilahnya dia udah ngerti kalau misalnya kita kasih instruksi jangan gigitin kasurnya nih. Nah, kita juga harus tega-tegaan. Kita itu di sini harus hindarin pemikiran kayak, aduh kasihan dia sendirian tidur di bawah, aduh mestinya dia itu tidur sama aku di kasur aku, baru dia nyaman. Nah, kalau aku ya, ini menurut opini aku ya, Ocha itu nggak mesti tidur lengket dekat dengan badan aku di kasur aku, tapi Ocha itu akan nyaman kalau misalnya dia itu ada di dekat aku. Jadi ya sama kayak sebelumnya waktu dia papi, dia tuh tidur di luar, dia juga kan tidurnya nggak jauh-jauh dari posisi tidurnya aku, tetap dekat dengan kamar aku. Nah, itu udah terbiasa sampai kadang-kadang itu kalau kayak sekarang ya, kalau misalnya aku iseng naikin dia ke kasur aku, pasti nggak lama dia bakal minta diturunin, atau kalau nggak ya udah dia turun sendiri. Terus dia kembali ke tempat tidurnya dia, atau ya udah dia di lantai. Nah, ini yang menurut aku karena faktor kebiasaan. Jadi dia sendiri itu udah terbiasa, udah bisa bedain ini tuh bukan tempat tidur aku. Tempat aku ya di kasur aku sendiri di bawah gitu. Nah, jadi kan tetap nyaman meskipun dia tidur di bawah, tapi tetap ada kasur, ada alas tidurnya supaya dia nggak kedinginan. Nah, terus gimana sih cara aku ngajarin dia buat dia itu mau tidur di kasurnya?
Nah, menurut aku sebenarnya ini tuh nggak ribet ya. Jadi Anabul itu menurutku memang bisa sendiri aja. Kalau dingin pasti dia bakal nyari alas atau sesuatu yang bisa dijadiin dia buat alas atau bikin dia merasa lebih hangat atau lebih nyaman. Nah, jadi awalnya itu dulu itu aku nggak langsung letakin kasur di kamar aku, tapi aku buka AC dulu di dalam kamar, kayak beberapa jam gitu agak lamaan, baru deh aku masukin Ocha ke dalam kamar. Nah, aku biarin nih Ocha santai dulu di lantai tiduran. Kayak udah agak lamaan, ya anggaplah beberapa jam, sejam 2 jaman. Baru nih aku bawa kasurnya Ocha ke dalam kamar. Nah, barulah aku angkat Ocha, terus aku letakin dia di atas kasur. Nah, pertama-tama itu karena dianya penasaran, jadi itu dia kayak endus-endus dulu tempat tidurnya dia, kasurnya dia. Dia tuh kayak mau gigit-gigitin terus kasurnya dia. Nah, disitulah kenapa aku bilang instruksi melarang tadi itu perlu diajarin dulu. Jadi di awal itu waktu Ocha mau gigit-gigitin kasurnya, ya udah aku instruksiin no gitu-gitu ulang-ulang sih setiap kali dia mau gigit kasurnya. Nah, jadi sambilan aku angkat dan letakin dia di kasurnya, aku elus-elus dia, aku bikin dia nyaman dulu, bikin dia ngerasain nih, oh ternyata kalau aku senderan tiduran di kasur, aku itu bisa ngerasa hangat. Nah, jadi aku coba elus-elus sampai agak lamaan, sampai dia nyaman kalau bisa sampai dia tidur. Nah, setelah aku tahu kalau dia itu udah tahu gimana nyamannya tidur di sana, baru deh aku mulai ajarin dia instruksi get inside bobo. Jadi aku sambilan nunjukin tempat tidurnya dia, lalu aku bilang get inside bobo berulang-ulang setiap kali mau tidur. Kalau dia masih bingung-bingung, aku angkat, aku letakin, nanti dia keluar lagi, aku angkat lagi, sambil aku bilang lagi get inside bobo. Kuncinya ya udah diulang-ulang. Nah, paling beberapa kali dia ya udah ngerti instruksi itu. Jadi kalau misalnya aku suruh dia masuk, dia bakal masuk ke kasurnya. Pokoknya setiap kali aku bilang get inside bobo, dia pasti bakal masuk ke dalam kasurnya. Nah, tapi ini tuh otomatis ya, kalau misalnya udah ngerasa panas, Anabul itu bakal otomatis keluar dari kasurnya. Jadi kayak Ocha, aku bisa suruh dia masuk ke dalam buat tidur, tapi aku nggak bisa paksa dia buat tetap tidur di kasurnya sampai kapan aku mau dia tidur di sana. Jadi kalau udah begitu, ya udah otomatis kalau misalnya dingin dia bakal ke kasurnya sendiri. Tapi kalau panas ya udah dia bakal keluar dari kasur dan golekan di lantai. Atau ntar kalau misalnya dia ngerasa dingin, dia pasti masuk lagi. Jadi memang senyaman Anabul kita, kayak kita lah kalau misalnya kita pakai selimut, gimana sih kalau misalnya panas? Ya udah kita buka selimutnya, nanti kalau dingin kita pakai lagi. Dan untuk posisi kasurnya di kamar aku itu nggak pernah ganti-ganti. Jadi di mana aku letakin, ya udah aku nggak pernah pindah-pindah lagi. Terutama di awal-awal ya. Jadi bikin dia benar-benar tahu dulu. Oh, ini tuh tempat kasurnya dia. Itu punya dia. Oh, ini tuh zona nyamannya dia deh kalau tidur. Nah, jadi kalau dia udah benar-benar tahu, ya udah kayak sekarang kalau misalnya pindah kamar atau kalau misalnya aku titipin dia, kasurnya aku pindahin juga, dia juga udah ngerti. Oh, ini kasurnya dia, berarti dia harus tidur di sini malam ini, begitu. Jadi biasa aku cukup bilang, Ocha bobo sini ya, aku sambil kayak pegang-pegangin alas yang aku maksud. Jadi aku kayak bilang, Ocha get inside bobo here. Nah, Ocha itu pasti udah ngerti sih kalau misalnya hari ini tuh oh ternyata majikanku nggak bawa bednya aku harus tidur di sini. Ya udah dia ngerti aja. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga videonya bisa dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like videonya, komen, subscribe buat yang belum subscribe, dan tekan loncengnya untuk tahu video-video Acha Twinkle berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.